Sebenarnya saya sudah pensiun dari politik, tapi for you, saya siap turun gunung. Masih ingat saya? Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan juga Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara rakyat Indonesia yang saya cintai, hadirin sekalian yang saya muliakan. Saat ini, dunia dan negara kita berada dalam penggal sejarah yang penting dan menentukan. Penggal sejarah yang akan menentukan nasib dan masa depan kita. Tahun ini, 2024, dunia akan melakukan perhelatan demokrasi yang terbesar dalam sejarah. 2 miliar manusia di lebih dari 50 negara akan memilih pemimpin nasional dan anggota parlemennya. 3 negara demokrasi terbesar, India, Amerika Serikat, dan Indonesia juga ikut di dalamnya. Pasca pemilihan umum tahun ini, diperkirakan landscape politik global yang baru akan terbentuk. Mudah-mudahan tidak justru menimbulkan hal-hal yang lebih buruk. Ingat, saat ini dunia kita penuh dengan permasalahan, risiko, dan ketidakpastian. Geopolitik dan keamanan internasional makin memburuk. Perekonomian dunia makin sering mengalami goncangan, serta krisis iklim dan lingkungan makin mengancam keselamatan bumi kita. Karenanya, tidak salah jika di sana-sini muncul harapan besar. Harapan agar hasil pemilihan umum di puluhan negara itu bisa mendatangkan kebaikan bagi dunia. Harapan seperti itu juga muncul dengan kuatnya di negeri kita. Rakyat Indonesia berharap setelah pemilu ini nasib dan masa depannya lebih baik, bukan sebaliknya. Rakyat berharap 5 tahun mendatang negaranya makin maju, makin damai, makin adil, dan makin sejahtera. Rakyat Indonesia merasakan 5 tahun terakhir ini hidupnya mengalami tekanan dan kesulitan. Bukan hanya akibat pandemi COVID-19, tetapi juga karena ekonomi yang melambat dan tingkat kesejahteraan yang menurun. Karenanya, rakyat menaruh harapan yang sangat besar kepada pemimpin bangsa yang baru, dan juga kepada para wakilnya di DPR dan DPD nanti. Dalam kaitan ini, saya ingin menyadarkan kita semua bahwa pemilu ini bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah taraf hidup rakyat kita makin baik, negara makin adil,
demokrasi makin hidup dan bangsa ini makin serius dalam mengatasi krisis lingkungan. Intinya, negara dan pemimpin Indonesia mendatang bisa membuat rakyat kita punya harapan dan keyakinan bahwa hidupnya akan makin baik. Harapan dan keyakinan ini penting agar rakyat kita, terlebih kaum yang kurang mampu, tidak cemas dan tidak gamang menghadapi masa depannya. Oleh karena itu, siapapun yang terpilih dan menang dalam pemilu ini mesti menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab besar berada di pundaknya. Jangan sia-siakan mandat dan kepercayaan rakyat itu. Kekuasaan politik yang didapatkan bukanlah untuk dirayakan dan dipestakan. Kekuasaan itu amanah. Kekuasaan itu tugas. Dan kekuasaan itu hakikatnya tanggung jawab. Saudara-saudara, dengan mukadimah seperti itu, izinkan saya sebagai salah satu orang tua dan yang pernah memimpin negeri ini menyampaikan pandangan, harapan dan ajakan agar pemilu 2024 ini menghasilkan sesuatu yang baik. Pemilu ini telah menguras pikiran dan tenaga kita, diwarnai oleh kontestasi yang keras dan terkadang sengit, serta menggunakan biaya dan keuangan negara yang sangat besar. Mari kita pastikan perhelatan demokrasi ini tidak sia-sia. Jangan justru lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Apalagi jika kemudian gagal memenuhi harapan rakyat dan tidak membuat kehidupan mereka lebih baik 5 tahun mendatang. Pandangan, harapan, dan ajakan saya ini akan saya mulai dari testimoni dan pengamatan saya. Seperti biasanya, pemilu tahun ini juga penuh hingar-bingar dan berlangsung dengan gegap gempita. Apalagi ini pemilu kedua yang menyatukan pemilihan presiden dengan pemilihan anggota legislatif. Saya mengamati dalam masa kampanye yang hanya berlangsung kurang dari 3 bulan ini, rakyat kurang mengetahui secara utuh dan mendalam apa visi dan misi pasangan capres-cawapres. Apalagi visi dan misi partai-partai politik dan para calon anggota legislatif. Sepertinya para penyelenggara pemilu lebih menitik beratkan pada pemilihan presiden. Padahal tanggal 14 Februari ini rakyat kita juga akan memilih partai-partai politik serta memilih anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Saya berpendapat, ke depan, sistem, konsep, dan aturan kampanye perlu diperbaiki dan disempurnakan. Format dan tata cara debat capres-cawapres juga perlu diperbaiki agar rakyat makin mengetahui secara utuh apa solusi dan kebijakan konkret para capres-cawapres untuk mengatasi masalah dan memajukan Indonesia 5 tahun ke depan. Kita sering mendengar kata-kata, jangan salah memilih pemimpin. Semestinya juga jangan salah memilih wakil-wakil rakyat di parlemen. Juga jangan salah memilih partai-partai politik. Ini semua mesti diterjemahkan dalam sistem dan aturan pemilu yang tepat. Jangan hanya menjadi peringatan dan slogan semata. Masih berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini, saya ingin menyampaikan pengamatan yang lain. Dalam kurun waktu 2 bulan ini, saya telah mengunjungi 85 kota dan kabupaten, utamanya di Pulau Jawa. Terima kasih. Saya datang dan bermalam di kabupaten dan kota itu dengan menggunakan kendaraan darat. Saya bersyukur bahwa situasi di lapangan masih terjaga dengan baik. Tidak terjadi benturan antar elemen masyarakat
yang melebihi kepatutannya. Benturan politik yang keras dan sering sengit di Jakarta sejauh ini tidak mengalir secara fisik ke daerah. Tentu ini berita baik. Semoga ini menunjukkan bahwa rakyat kita makin matang dalam berdemokrasi. Satu-satunya catatan yang saya miliki adalah berkaitan dengan keamanan alat peraga kampanye yang digelar di berbagai pelosok tanah air. Saya kembali bersyukur melihat billboard, baliho, dan bendera partai yang dipasang di berbagai tempat yang umumnya tetap terjaga. Tidak terjadi perusakan atau penghilangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tetapi di sejumlah daerah dan tempat saya menyaksikan telah terjadi perusakan dan penghilangan APK pemilu tersebut. Ke depan, para pengawas pemilu dan juga aparat penegak hukum harus bisa melindungi dan mengamankan alat peraga kampanye itu, memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap semua APK milik pasangan capres-cawapres manapun, milik para caleg siapapun, dan milik semua partai politik. Jangan biarkan terjadinya benturan fisik di lapangan akibat perusakan APK ini lantaran tiadanya perlindungan dari pengawas pemilu serta aparat keamanan dan penegak hukum. Masih berkaitan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini, ada satu hal yang mengusik hati dan pikiran saya. Di penghujung masa kampanye saat ini, muncul gerakan dan pernyataan kritis dari kalangan kampus. Di berbagai daerah, sejumlah rektor, guru besar, dan mahasiswa menyuarakan pentingnya pemilu yang damai, jujur, dan adil. Secara implisit, mereka khawatir jika pemilihan umum tahun 2024 ini tidak berlangsung secara damai, secara jujur, dan secara adil. Sementara itu juga ada pernyataan politik yang lebih jauh lagi, seperti kalau pilpres hanya berlangsung satu putaran, berarti itu curang. Ditambahkan lagi, kalau pilpresnya curang, kita tidak akan menerima. Dan negara siap-siap chaos. Situasi ini tidak terjadi di 4 pemilu sebelumnya. Karenanya, melalui mimbar ini, saya ingin menyampaikan pandangan saya. Pandangan dari seorang yang tidak pernah absen dalam 20 tahun pemilu di era reformasi dan demokratisasi. Baik ketika saya berada di dalam ranah kekuasaan maupun ketika berada di luar ranah kekuasaan. Pendapat saya, menuduh apalagi memastikan bahwa pilpres ini pasti curang dan karenanya hasilnya pasti akan ditolak, tentulah berlebihan. Namun di sisi lain, mengabaikan suara-suara di luar yang khawatir pilpresnya bakal curang tentu juga tidak bijak. Begini jalan pikiran saya. Kita ingin, saya yakin rakyat Indonesia juga ingin, Pilpres 2024 ini hasilnya sah. Sah dan diterima oleh rakyat. Dengan keabsahan itu, pemimpin baru kita akan memiliki legitimasi yang kuat. Kekuasaan atau power yang dimiliki juga berkah, yang insya Allah akan mengantarkan beliau sukses dalam memimpin negeri ini 5 tahun ke depan. Kita tahu politik itu sejatinya cerita tentang kekuasaan. Seorang politisi akan diuji. Bagaimana cara kekuasaan itu diperoleh? Apakah sah dan halal atau tidak? Setelah memegang kekuasaan, dia juga akan diuji. Bagaimana kekuasaan itu digunakan?
disalahgunakan atau tidak. Oleh karena itu, kembali ke urusan pemilu 2024, kita semua mesti berupaya dan sama-sama memastikan bahwa Pilpres kita ini benar-benar berlangsung secara jujur dan adil. Negara beserta segala perangkat dan sumber dayanya yang dimiliki mesti netral. Saya pikir ruang untuk itu tersedia. Negara, utamanya para penyelenggara pemilu, tentu bertanggung jawab penuh untuk memastikan berlangsungnya pemilu yang jujur dan adil itu. Menutup pandangan saya terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024 ini, saya hanya ingin bermohon kepada negara dan mengajak masyarakat luas untuk sama-sama menjaga reputasi kita sebagai negara demokrasi. Sejarah mengajarkan bahwa demokrasi juga mengalami pasang surut, ups and downs. Ini juga dialami oleh banyak negara di dunia. Karenanya, cara terbaik untuk menjaga demokrasi kita, ya mari kita jaga bersama-sama. Tidak ada cara yang lebih baik. Negara ini negara kita semua. Ibarat rumah, ini rumah kita bersama. Demikian juga demokrasi kita. Mari kita cegah agar tidak ada penyimpangan dan tidak ada hal-hal yang buruk agar tidak perlu kemudian sejarah mengoreksinya. Saudara-saudara, sekarang saya ingin menyampaikan pikiran dan pandangan saya tentang Indonesia 5 tahun ke depan yang menjadi topik utama pidato saya ini. Berkaitan dengan itu, saya juga mengangkat tagline, yang sudah baik lanjutkan, yang belum baik perbaiki. Setelah pemilihan umum ini usai, pemimpin bangsa yang baru dan para anggota legislatif yang terpilih harus bersiap diri untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tugas mulia yang syarat dengan tantangan namun sekaligus juga peluang. Menyimak percakapan di forum internasional, termasuk yang dibicarakan di World Economic Forum, Davos, kita tahu bahwa dunia dan kawasan Asia tidak selalu cerah. Di sana-sini muncul permasalahan dan risiko baru yang akan berpengaruh kepada Indonesia. Geopolitik dan keamanan internasional makin memburuk dengan meluasnya konflik dan peperangan di Timur Tengah. Situasi keamanan di kawasan Asia, utamanya Asia Timur yang bersentuhan langsung dengan Asia Tenggara, juga makin memanas. Akibatnya, ekonomi global juga mengalami kerentanan dan risiko baru yang pasti akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Singkatnya, ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan tidak selalu mudah. Padahal, kalau saya menyimak janji-janji pasangan Capres-Cawapres, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara yang jauh lebih tinggi. Kalau tidak, rencana indah itu tidak bisa diwujudkan. Pada saat ini, pertumbuhan ekonomi kita masih tertekan, dan ruang fiskal atau anggaran negara belum kuat benar. Beban utang Indonesia juga makin tinggi. Belum pemerintah harus menyiapkan dana untuk melanjutkan proyek-proyek besar dari pemerintahan sekarang. Kalau saya berbicara seperti ini bukan berarti saya pesimistik, bukan. Saya hanya ingin realistis. Saya tetap berpendapat bahwa seberat apapun permasalahan bangsa di masa depan, selalu ada jalan untuk mengatasinya. Harapan saya kepada pemimpin pemerintahan dan anggota legislatif mendatang, pikirkan dan rencanakan bagaimana cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat
yang menjadi harapan kita semua. Tentu rencana yang benar-benar realistis dan bisa dicapai, achievable. Waktu masih tersedia, dan saya yakin itu bisa dilakukan. Ajak dan libatkan mereka yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman tentang itu. Ke depan kita harus lebih bersatu. Tinggalkan sekat-sekat politik dan ideologis yang sering membelenggu kita. Ingat, loyalty to my party ends when loyalty to my country begins. Secara lebih luas, maknanya adalah kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan partai politik ataupun golongan. Kerasnya kontestasi dalam pemilihan presiden tahun ini janganlah menjadi penghalang untuk mewujudkan kepentingan bersama itu. Saudara-saudara, saya masih akan bicara tentang Indonesia 5 tahun ke depan dengan semangat, sekali lagi, yang sudah baik lanjutkan, yang belum baik perbaiki. Namun, kini saya ingin bicara dalam kapasitas saya yang lain, yaitu sebagai sesepuh Partai Demokrat. Sebagaimana saudara-saudara ketahui, sebagai peserta pemilu legislatif, Partai Demokrat juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan visi, misi, dan agenda perjuangan 5 tahun ke depan. Intinya, apa saja yang hendak dikontribusikan oleh Partai Demokrat ke depan, baik melalui lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Perjuangan Partai Demokrat senantiasa bertumbuh pada idealisme, etika, dan nilai kebajikan dalam berpolitik. Demokrat memandang masa depan sebagai tanggung jawab, sebagai tugas, dan juga sebagai medan perjuangan untuk memenuhi harapan rakyat. Sebenarnya di berbagai kesempatan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, telah menyampaikan agenda perjuangan Demokrat 5 tahun ke depan secara gamblang, realistis, dan komprehensif, termasuk pidato di Forum Town Hall Meeting di Bandung, Yogyakarta, dan Jakarta. Malam ini, sebagai sesepuh Partai Demokrat, saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang telah disampaikan oleh AHY tersebut. Partai Demokrat berpendapat bahwa dari segala agenda dan prioritas untuk Indonesia 5 tahun ke depan, prioritas puncaknya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lebih fokus lagi pada penciptaan lapangan kerja, job creation. Logikanya, jika rakyat dapat pekerjaan, maka dia akan punya penghasilan. Jika dia punya penghasilan, pasti dia punya daya beli untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Lapangan kerja akan tersedia lebih banyak lagi kalau ekonomi kita tumbuh makin tinggi. Jadi, jalan menuju penciptaan lapangan pekerjaan adalah pertumbuhan ekonomi, economic growth. Inilah yang utama, pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, growth and job. Namun, dalam memperjuangkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat tersebut, Partai Demokrat memahami ada agenda kebangsaan lain yang harus diperjuangkan. Ke depan di negeri ini, hukum dan keadilan harus makin tegak. Demokrasi dan kebebasan harus makin mekar, dan lingkungan hidup harus makin dijaga. Maknanya, ke depan ekonomi dan kesejahteraan rakyat makin meningkat tanpa menimbulkan ketidakadilan, tanpa mematikan demokrasi dan kebebasan rakyat, dan tanpa merusak lingkungan. Ingat, kita telah mematahkan mitos masa lampau yang puluhan tahun membelenggu kita. Dulu, seolah kita harus memilih salah satu,
pembangunan ekonomi atau demokrasi. Dulu kita harus memilih stabilitas keamanan atau kebebasan. Alhamdulillah, ketika saya memimpin Indonesia selama 10 tahun dulu, dengan dukungan penuh Partai Demokrat, bangsa Indonesia telah berhasil mematahkan mitos itu. Ekonomi dan kesejahteraan meningkat tanpa memandulkan demokrasi. Stabilitas dan keamanan nasional terjaga tanpa menutup ruang kebebasan rakyat. Artinya, kita bisa mendapatkan semuanya. Tidak ada yang perlu kita korbankan. Inilah agenda perjuangan Partai Demokrat 5 tahun ke depan. Jika saudara-saudara rakyat Indonesia merasa cocok dan bersetuju, mari berjuang bersama Partai Demokrat. Saudara-saudara, Partai Demokrat juga mengambil bagian dalam pemilihan presiden tahun 2024 ini. Sebagaimana saudara-saudara ketahui, kami mengusung dan mendukung pasangan Prabowo Gibran. Dukungan ini tentu berangkat dari alasan, keyakinan, dan harapan. Sebelum secara resmi Partai Demokrat mendeklarasikan dukungan kepada Bapak Prabowo Subianto pada tanggal 21 September 2023 di Jakarta yang lalu, kami telah melakukan serangkaian diskusi yang mendalam. Diskusi dilaksanakan antara Pak Prabowo dengan saya, juga antara Pak Prabowo dengan AHY. Kami mencocokkan sikap, wawasan, dan komitmen kebangsaan untuk Indonesia ke depan. Kami juga mencocokkan visi, misi, dan agenda pemerintahan 5 tahun ke depan. Kami juga membangun kesepakatan moral dan politik dengan semangat untuk melanjutkan hal-hal yang sudah baik dan memperbaiki yang belum baik. Kami berkesimpulan, ada kesamaan hati dan pikiran antara Bapak Prabowo Subianto dengan Partai Demokrat. Kami senang karena apa yang diperjuangkan Partai Demokrat sangat banyak yang sama dengan apa yang akan diperjuangkan Pak Prabowo. Di samping itu, Partai Demokrat berkesimpulan dan menilai bahwa Pak Prabowo Subianto siap, cakap, dan mampu untuk memimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Insya Allah. Insya Allah, jika Tuhan menakdirkan, Partai Demokrat akan gigih berjuang untuk ikut menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo kelak. Saudara-saudara, mengakhiri pidato ini, saya ingin menyampaikan bahwa sejarah bangsa Indonesia tengah diukir kembali. Kita semualah yang tengah menulis sejarah perjalanan bangsa yang kita cintai ini. Marilah kita pastikan yang kita tulis adalah cerita yang baik dan indah, agar anak cucu kita kelak bangga kepada bangsa dan negaranya. Terima kasih saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhoi tekad dan langkah perjuangan kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.